Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala uridunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya ilmu dan beragama pada sekarang ini. Baiklah, di sini saya Kartika dari kelas Ekonomi Syariah kelas 3G dari Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai permintaan dalam ekonomi Islam. Baiklah, untuk pertama, permintaan secara umum adalah keinginan konsumen membeli barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu atau berbagai kombinasi harga dan jumlah yang menunjukkan jumlah yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu. Hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Contoh di Indonesia, ada permainan yang lagi viral, yaitu Dakochan, sehingga permintaan Dakochan meningkat. Tapi saat ini boleh jadi dikatakan sudah hilang karena tidak pernah lagi permintaan individual terhadap suatu barang menunjukkan jumlah yang siap untuk dibeli pada berbagai kemungkinan harga. Apabila permintaan individual akan suatu produk dijumlahkan, akan diperoleh permintaan pasar untuk akan produk tersebut. Antara harga sangat mempengaruhi terkait dengan permintaan suatu barang, misalnya berbagai jumlah beras yang dibeli pada berbagai tingkat harga, di mana ketika beras yang dibeli individu maupun perusahaan untuk dimakan, misalnya dibuat tepung atau bahkan pembuat kue. Jika beras itu ditawarkan pada harga yang tinggi sekali, maka tidak akan ada orang yang membeli sebab pembeli akan membeli alternatif beras yang relatif lebih rendah, misalnya jagung atau sagu. Apabila harga diturunkan sedikit, akan lebih menarik konsumen untuk membeli karena ada penurunan harga yang selanjutnya akan mendorong lebih banyak pembeli. Dengan demikian bahwa tidak ada satu jumlah tertentu yang diminta pada suatu harga tertentu, jadi melainkan berbagai jumlah yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 8, dan yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Dan keempat, selera atau kebiasaan. Kelima, jumlah penduduk. Keenam, perkiraan harga di masa mendatang. Dan ketujuh yaitu distribusi pendapatan. Serta yang kedelapan, usaha produsen meningkatkan penjualan. Selanjutnya yaitu analisis permintaan dalam ekonomi Islam. Konsumen mengonsumsi barang dan jasa dengan tujuan untuk mencari pencapaian maslahah maksimal. Maslahah bisa dicapai dengan mengkonsumsi barang dan jasa yang bisa memberikan kemaslahatan bagi konsumen yang bermanfaat dan mengandung berkah. Semakin tinggi maslahah, maka semakin besar pula konsumsi. Maslahah bisa didapat dengan mengkonsumsi barang dan jasa. Tingkat harga itu akan mempengaruhi negatif terhadap permintaan barang dan jasa apabila tingkat maslahah sama. Selain harga yang mempengaruhi permintaan dalam Islam, ada kemaslahatan walaupun harganya mahal, tetapi itu mengandung kemaslahatan walaupun harganya mahal, tetapi mengandung kelemahan akan lebih dipilih dibandingkan timbang barang yang murah, tetapi tidak mendatangkan kemaslahatan. Dengan memperoleh maslahah yang maksimum, maka konsumen akan mencapai falah sebagaimana tujuan akhir konsep ekonomi Islam adalah tujuan akhirnya yaitu mencapai falah yang merupakan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Pilihan konsumen
atau pendekatan isomaslaha. Pendekatan isomaslaha didasarkan pada pandangan bahwa maslahat terutama berkah hanya bisa dirasakan, namun tidak bisa diatur seberapa besarnya. Konsumen hanya bisa membandingkan tinggi rendahnya berkah antara kegiatan konsumsi. Adapun batasan individu dan etika dalam konsumsi, yaitu yang pertama kendala anggaran, yang kedua kendala israf, dan yang ketiga yaitu mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Adapun efek substitusi dari perubahan harga, ada 3, yaitu yang pertama kenaikan harga barang tanpa adanya perubahan kandungan maslahat. Yang kedua, kenaikan harga barang yang disertai dengan penurunan kandungan maslahat. Dan yang ketiga yaitu kenaikan harga barang disertai kenaikan kandungan maslahat. Adapun efek pendapatan dari perubahan harga, salah satu faktor konsumen terhadap permintaan harga yaitu pendapatan harga barang akan mempengaruhi tingkat permintaan barang yang halal menjadi salah satu faktor pertimbangan selaku pembeli suatu barang. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.